Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya nenek. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Semoga kita selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan dan terhindar dari wabah COVID-19. Baik ya nenek. Saya akan memeriksa siapa saja yang hari ini tidak masuk. Ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya. Ada yang goib alias tidak masuk? Gak ada ya? Ada. Hadir semua ya? Ya. Baik. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang sikap teguh pendirian. Adakah yang tahu sikap teguh pendirian? Tidak. Ada yang tahu? Tidak. Apa itu sikap teguh pendirian? Terus apa fungsinya untuk kita sebagai manusia? Gak ada yang tahu? Jadi kita akan belajar tentang sikap teguh pendirian yang mana ini sangat diperlukan untuk semua makhluk hidup, khususnya manusia. Manusia memiliki akal dan pikiran. Sikap teguh pendirian ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau sedang dihukum oleh raja yang bernama Namrud. Siapa dah? Raja Namrud. Raja Namrud. Untuk manfaatnya sendiri bagi kita adalah apa? Manfaatnya adalah kalau kita ini mempunyai sikap teguh pendirian, salah satu manfaatnya adalah kita tidak akan mudah goyah keimanan kita. Jadi kalau ada cobaan, ada godaan, contoh kita ambil ketika waktu puasa, ketika ada godaan teman kalian mengajak pergi ke warung waktu kalian puasa. Kalau kalian tidak mempunyai sikap teguh pendirian, pasti akan tergoyahkan keimanan kalian. Bagaimana goyahnya? Kalian menerima ajakan temannya, terus pergi ke warung. Padahal kalian puasnya puasa Ramadan. Dosa atau enggak? Dosa ya? Dosa ya? Dosa. Jadi kalau kita mempunyai sikap teguh pendirian, maka kita akan menjadi individu yang kuat keimanannya, tidak mudah goyah. Untuk itu kita akan mulai pelajaran ini dengan melihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau masih kecil sampai beliau ini dihukum oleh Raja Namrud, dan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim seperti apa? Kita lihat di video. Silakan lihat ke layar. Kita mulai ya. Raja Babilonia dengan kepercayaan menyembah berhala, lahirlah seorang utusan Allah yang bernama Ibrahim. Beliau adalah putra dari Azar yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung yang cukup terkenal. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim membantu menjual patung-patung buatan ayahnya. Karena sering berkeliling membeli patung, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa semua patung yang dibuat ini adalah Tuhan yang pantas?" Namun ayah Nabi Ibrahim tidak mau menjawab.
dan tetap terus membuat berhala. Kejadian ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 74. Kerajaan Babilonia pada saat itu dipimpin seorang raja yang bernama Namrud bin Kanaan. Pemerintahan yang dijalankannya adalah kekuasaan mutlak yang membuatnya menjadi raja yang kejam. Apapun yang diperintahkannya harus ditaati dan dilaksanakan tanpa ada pertimbangan dari siapapun. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Allah SWT. Pada suatu hari, semua penduduk merayakan sebuah tradisi tahunan dengan pergi ke luar kota untuk berburu. Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya. Namun kali ini Nabi Ibrahim menolak dengan alasan sakit. Nabi Ibrahim kemudian pergi untuk menghancurkan patung-patung berhala yang berada di tempat ibadah dengan menggunakan sebuah kapak. Semua patung-patung berhala itu dihancurkan tanpa ada yang tersisa kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim lalu meletakkan kapaknya di depan patung tersebut. Ketika para penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung sesembahannya hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya mencurigai seseorang yang tidak ikut dalam acara perayaan. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk diadili, yang disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Dalam keadaan ini, Nabi Ibrahim mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam pengadilan itu, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Diawali dengan Raja Namrud yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah yang menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku. Patung besar itulah yang menghancurkannya." Raja Namrud dengan geram kembali berkata, "Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kapak, sedangkan untuk berbicara saja dia tidak mampu." Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Dengan tegas beliau menjawab, "Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa bergerak, bahkan berbicara saja ia tidak mampu, mengapa kalian semua menyembahnya?" Dengan jawaban ini, maka terdiamlah seluruh masyarakat Babilonia termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim tetap tenang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tiang yang kuat didirikan sebagai tempat Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Setelah kayu sudah siap mengelilingi Nabi Ibrahim, disulitlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat mulai membesar. Masyarakat Babilonia pun mulai bersukaria melihat Nabi Ibrahim di lahap api. Namun, alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan agar diselamatkan dari api yang besar dan menyala ada dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang amat besar, sehingga penduduk menjadi takjub terhadap mukjizat Nabi Ibrahim. Mereka kemudian mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak luka sedikit pun meskipun dibakar api. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita untuk percaya terhadap kebesaran Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah lihat apakah ada gambaran kalian tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu dan bagaimana sikap dari Teguh Bangkudian ini? Video kalian lihat ada aja ya. Untuk selanjutnya silakan kalian membaca materi tentang sikap teguh pendirian. Bisa kalian baca di buku, modul, dan sumber pembelajaran lainnya. Silakan dibaca terlebih dahulu.
Baik, kalau sudah, kira-kira ada yang belum paham tentang pelajaran ini? Kalau ada yang belum paham, silakan tanya. Oke. Apa arti teguh dari pendirian? Apa artinya? Teguh pendirian ini artinya adalah tetap berpegang teguh. Apa ya? Tetap berpegang teguh terhadap kebenaran yang telah diyakininya. Jadi kalau kalian ini sudah percaya pada sesuatu yang kalian yakini itu benar menurut pandangan agama maupun menurut norma-norma yang berlaku, maka kalian boleh memegang sikap teguh seperti ini. Tapi nek perkara elek atau perkara yang tidak baik kok kalian yakini benar, itu tidak boleh. Paham ya? Paham? Sekarang kita masuk ke permainan, yang mana permainan ini menguji kita tentang keterampilan dan pengetahuan. Masing-masing kelompok saya kasih waktu 2 menit untuk menentukan siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Silakan berdiskusi siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Sudah? Sudah ya? Baik, sekarang silakan saya memanggil kepada kalian menjadi ketua kelompok. Baik, silakan untuk maju ke depan kelas. Baik. Yuk ketua kelompok, maju. Yuk maju. Ayo. Baik. Menghadap ke saya. Silakan. Saya akan memberitahu tentang aturan mainnya. Yang pertama, nanti kalian saya kasih kertas, yang mana kertas itu ditulis pertanyaan tentang sikap teguh pendirian. Setelah itu kertas tersebut ditulis dengan terbuka seperti dari bulan. Tapi kemudian nanti saya kasih waktu untuk saling melempar ke kelompok lain. Setelah itu nanti kalian saya kasih lembar jawab, kalian tulis jawaban dari pertanyaan yang ada di lembar atau kertas yang dibuat menjadi 2 tadi. Kalian diskusikan dengan kelompoknya tentang jawabannya. Jangan jawaban kamu sendiri jangan, tapi kelompok diskusi. Silakan kembali ke kelompok masing-masing, terus kasih tahu temannya. Baik, silakan. Ini saya kasih kertas untuk menulis pertanyaan. Pertanyaannya kalian ambil dari materi pelajaran tadi, sikap teguh pendirian atau kisah Nabi Ibrahim.
Kalian boleh diskusi. Pertanyaannya itu apa, kalian diskusikan. Boleh ngambil dari materi tadi. Dan memang ngambilnya dari materi tadi. Maksimal pertanyaannya adalah 3 pertanyaan. 3 pertanyaan, 3 soal. Silakan diskusikan, saya kasih waktu 3 menit atau kurang 5 menit. 3 menit ya. Sudah cukup ya. Silakan ditulis. Kalau sudah menemukan pertanyaan atau soal, kalian tulis di lembar tadi. Usahakan tulisannya yang bisa dibaca loh ya, yang rapi, yang bagus. Mau 1 pertanyaan boleh, 2 pertanyaan boleh, 3 pertanyaan boleh, maksimal 3 pertanyaan. Boleh, mau 1, mau 2, mau 3 boleh.
peserta didik. Ini adalah untuk media menjawab kalian. Saya bagikan satu kelompok satu. Nanti ditulis pertanyaannya apa, jawabannya apa. Pertanyaan yang ada di kertas yang udah di bulan tadi loh. Terus nanti jawabannya ditulis di sini. Paham ya? Jangan lupa ngasih nama kelompoknya. Namanya terserah. Mau nama sebagai boleh. Jangan lupa pertanyaannya ditulis di kolom pertanyaan. Silakan diskusikan, temukan jawabannya apa. Diskusikan. Jawaban bisa kalian lihat di lembaran tadi loh yang menjadi sumber pembelajaran. Setelah kalian menjawab, harap dicermati dahulu apakah jawabannya ini sudah benar atau tidak. Kalian cermati dengan seksama, tulisannya diteliti, ada yang salah atau tidak. Kalau masih ada yang salah bisa dikoreksi, bisa dibenarkan terlebih dahulu. Sudah? Kelompok yang lain bagaimana? Sudah? Kayaknya ada yang belum. Sudah ya? Baik, sekarang kalau kalian sudah mencermati tentang
jawaban kalian dan kalian sudah yakin dengan jawaban kalian, maka selanjutnya kita akan mempresentasikan ke depan kelas. Jadi masing-masing kelompok ada satu orang yang membaca dengan keras pertanyaan serta jawabannya. Sekarang kalian boleh tentukan siapa yang mau maju ke depan kelas atau mungkin kelompoknya boleh. Ketua kelompok silakan maju. Baik, duduk terlebih dahulu di sana. Kita mulai dari ayo main, silakan maju. Berdiri. Baca yang keras. Baca yang keras. Apa arti dari sikap pendirian? Apa arti sikap dari pendirian? Jawabannya Percaya diri. percaya diri. Apa arti dari sikap pendirian? Jawabannya percaya diri. Terus bagaimana sikap teguh pendirian? bagaimana sikap teguh pendirian? Jawabannya Tidak bisa tidak bisa dibedakan. Kasih tepuk tangan. Oke. Kelompok kedua. Ini kelompokmu namanya apa? Kelompoknya Tuna Sakti alias Iwae. Tuna kan artinya iwa, bukan tuna tuh. Baik. Baca yang keras. Apa arti sikap teguh pendirian? Jawabannya Tetap berpegang teguh terhadap pada kebenaran yang telah diyakininya. oke. Yang kedua. Apa ciri-cirinya sikap teguh pendirian? Jawabannya Tidak mudah menyerah, mempunyai pendirian yang kokoh. udah. Sudah. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya Gus Mahir. Yang keras. Yang keras suaranya, soalnya kan badannya gede toh, makanya agak keras. Yuk. Apa arti teguh pendirian? Jawabannya apa arti sikap teguh pendirian? Jawabannya dermawan dan tawakal. Ya, gak apa-apa. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya. Apa artinya teguh pendirian? Yang lain dia tetap berpegang teguh terhadap kebenaran yang telah diyakininya. Yang kedua ada gak? Apa hikmah sikap teguh pendirian? Jawabannya tidak mudah diajak untuk bekerja. Terus percaya pada diri sendiri, mudah menerima ajakan yang baik. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya yang keras. Apa arti teguh pendirian? Jawabannya dermawan dan tawakal. Kasih tepuk tangan. Saya menyimpulkan bahwasanya rata-rata yang menjadi pertanyaan di kelas ini
adalah apa arti dari sikap teguh? Dan jawabannya adalah apa? Jawabannya apa? Berpegang teguh dengan keyakinan, benar, keyakinan yang diyakininya itu adalah benar. Tapi tadi ada yang salah, nggak masalah, yang namanya pembelajarannya seperti itu. Terus saya berpesan kepada kalian supaya kalian ini menanamkan perilaku sikap teguh pada diri sendiri setiap hari. Karena apa? Karena supaya kita ini menjadi pribadi yang tangguh, tidak mudah goyah imannya, tidak mudah menerima ajakan yang menjurus ke dalam perbuatan yang jahat. Paham ya? Jadi kalian harus mempunyai, minimal mencoba untuk mempunyai sikap teguh pendirian. Sikap teguh pendirian itu manfaatnya banyak sekali. Iman kita kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, tidak mudah dibodohi oleh orang lain, ya kan? Itu termasuk manfaatnya atau hikmahnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang sikap teguh pendiri melalui kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ini sampai yang namanya dihukum dengan cara apa? Dibakar hidup. Coba bayangkan kalian ini posisinya di posisi Nabi Ibrahim. Kalian dibakar hidup-hidup. Apakah kalian berani? Nah, terus kenapa Nabi Ibrahim sampai dibakar hidup-hidup? Karena memegang teguh keyakinannya. Paham ya? Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.